Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita berjumpa kembali di program Aku Suka, edisi ke-12 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tak terasa kita sudah ada di hari ke-12 di bulan Ramadan di tahun ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh ibadah kita yang ditunaikan dari awal puasa sampai hari ini berkenan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mari kita cek dulu amalan kita dari hari pertama sampai dengan hari ke-12 ini. Sekiranya semua yang kita kerjakan sudah melahirkan kenikmatan dalam menjalaninya, sehingga menjadi ukuran secara umum diterimanya amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, berapa tarawih kita yang sudah dinikmati? Bagaimana tentang program Quran kita? Baik itu bacaannya, sudah berapa juz sampai hari ini? Baik itu tilawah kajiannya, surah apa yang sudah dikaji, yang dipahami maknanya sampai sekarang. Pun demikian dengan hafalan Al-Qurannya sebagai cita-cita untuk dibawa menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk itu tidak mudah menjalani itu semua kalau sampai hari ke-12 ini kita masih belum konsisten, karena memang ada info dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua pekerjaan yang kita kerjakan dalam siam ini tentunya tidak sunyi dari tantangan, bahkan bisa menghambat seseorang untuk konsisten dalam menjalani ibadah kalau ia tidak sungguh-sungguh dalam menekuninya. Apa di antara tantangan itu? Kita akan coba uraikan dalam pembahasan Aku Suka edisi ke-12 ini. Baik, sebelumnya kita telah uraikan peta pembahasan tentang ibadah yang menjadi paket di bulan Ramadan, baik itu ibadah malamnya, khususnya terkait dengan salat tarawih yang telah kita tuntas bahas, juga terkait sampai ke waktu sahar, waktu menjelang fajar yang didapatkan ibadah sahur dengan turunan detil pembahasannya, baik itu makannya yang melahirkan keberkahan, istighfarnya, doanya. Saya sangat berharap Anda bisa mereview kajian sebelumnya jika memang baru bergabung di pertemuan saat ini, supaya bisa lebih mendapatkan informasi yang luas dan ketersambungan dengan pembahasan kita saat ini. Kemudian sampai di fajar, maka muncul ibadah yang paling pokok, yaitu ibadah siang yang dijalani sampai tiba waktu maghrib itu. Dan kita telah uraikan kegiatan Rasulullah SAW terkait dengan isian amalan yang dikerjakan di waktu siam ini, fajar sampai dengan maghrib. Umumnya ada isyarat kita untuk memperbaiki diri dengan sifat koreksi, menghadirkan kelembutan. Ada yang terkait dengan sifat berbagi materi, baik berupa harta benda yang sifatnya bisa dinilai dengan hitungan seperti uang, ataupun materi yang dikonsumsi seperti makanan, atau yang digunakan dalam tubuh seperti pakaian, dan semisalnya. Kita sudah bahas ini pula. Kemudian terakhir kita selesaikan dengan interaksi bersama Al-Quran, dengan 3 pendekatan qiraah, bacaan, tilawah, kajian, juga tahfidz, hafalan. Dalam konteks mengerjakan seluruh paket ibadah ini, baik malamnya sampai dengan kesaharnya, juga konteks siamnya, maka Nabi memberi isyarat ini semua tidak akan sunyi dari tantangan yang harus kita lalui, yang dengan tantangan dimaksud Allah akan menguji sejauh mana kesungguhan kita untuk menunaikan ibadah. Jadi kalau kita mengambil rumus dalam Al-Quran, di surah misal saja, ketiga Ali Imran ayat 142.
Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya ambil satu ayat dulu karena ada nanti beberapa uraian lain, tapi ini yang paling spesifik dengan bahasan kita. Ya, Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata, apa Anda duga akan begitu mudah untuk bisa meraih surga, mendapatkan kesuksesan yang belum tampak itu. Ya, bukankah puasa di antara harapannya ingin mengumpulkan pahala banyak supaya bisa meraih rahmat Allah, dengan itu mendapat surga dari pintu Ar-Rayyan, kan? Apakah mudah mendapatkan itu semua? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan kau belum diuji, belum diketahui ya sejauh mana keseriusan Anda dalam menghadapi tantangan-tantangan mengerjakan amalan itu, baik, dan sabar menjalaninya. Tahu dari mana kalau ayat ini berbicara tentang menghadapi tantangan? Ini terkait dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Karena itu, redaksi di Ali Imran ayat 142, pembukanya sama persis dengan Al-Baqarah ayat 214. Yang ini kiri bagian atas, yang ini kanan bagian bawah di mushaf standar. Ini difirmankan am hasibtum an tadkhulul jannah, yang ini pun difirmankan am hasibtum an tadkhulul jannata. Ini kesungguhannya, ini tantangan utamanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qabl. Apa Anda duga mudah saja mendapatkan anugerah surga? Mudah saja beribadah untuk mendapatkan rahmat? Mudah saja meraih pahala sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan rahmat masuk ke dalam surga dengan puasa masuk pintu Ar-Rayyan? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara engkau belum diuji seperti orang hebat dulu yang dijamin masuk surga. Orang dengan amalan banyak, ulama-ulama saleh, orang-orang sebelumnya yang mereka pun menghadapi tantangan-tantangan untuk mewujudkan harapan dimaksud. Masathumul ba'sa, ada tantangan yang ringan, wadh-dharra, sudah mulai naik bahkan menyakiti fisik, ya kan? Wazulzilu, bahkan ada yang menggoncang hati. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bahkan ada tantangan-tantangan yang membuat kita bisa berkata seperti Rasul dan orang beriman dulu pernah mengatakan, ya Allah, kapan pertolonganmu tiba? Ya Allah, kapan wabah ini akan diangkat? Ya Allah, hamba sudah rindu dengan masjid. Ya Allah, kapan keadaan ini akan berakhir? Ya Allah, kapan hamba bisa bekerja mendapatkan rezeki yang halal? Ya Allah, kapan tantangan? Ala inna nasrallahi qarib. Orang beriman mesti optimis. Kata Allah, mesti yakin, kuatkan pada dirimu. Pertolongan Allah itu pasti akan tiba kalau kita mau sungguh-sungguh, serius, dan sabar dalam mengatasinya. Nah sekarang, karena fitrah kehidupan akan selalu bersanding dengan tantangan. Orang sukses pasti ada tantangan. Orang sukses pasti ada ujian. Anda anak SD mau lulus ke SMP, ujian. SMP ke SMA, ujian. Kalau tingkat pendidikan dasar saja ada tantangan, ujian supaya kita sukses, maka bagaimana dengan kehidupan yang kompleks? Jadi itu rumusnya, ujian datang bukan ingin membuat kita sulit dalam menjalani aktivitas, tapi sesungguhnya ingin meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah sehingga menjadi manusia yang lebih bernilai di masa depan. Nah, karena fitrah setiap aktivitas, ibadah bahkan ada tantangan, maka demikian pula dengan siam. Apa di antara tantangannya? Ini yang bisa kita lacak langsung saja dari kitabnya Imam Al-Bukhari, ya. Kita tulis kitabnya Sahih Al-Bukhari, ya, sebagai informasi nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lebih akurat. Ditemukan di bab Fadlus Shaum, ya, keutamaan puasa, sekaligus disebutkan tantangannya. Nomor hadisnya 1795. Ya, di halaman 125. Ya, kalau memang beda cetakan, nanti Anda bisa menyesuaikan dengan babnya. Ya, mungkin beda cetakan bisa jadi beda nomor. Atau mungkin saya keliru menyebutkan nomor, salah saya penyebutan nomor, maka tidak harus menjadi sesuatu yang besar. Cukup Anda rujuk saja, yang penting hadisnya ada. Ya, lihat dari babnya atau rawinya.
Ya, yang nggak ada, yang repot kan begini, nomor ada, hadis nggak ada. Nah, itu pasti repot. Tapi kalau nomor bisa beda, sementara hadisnya ada, itu nggak ada masalah. Ya, kayak saya kemarin misalnya menyebutkan 20.055, 20.056. Ya, seharusnya 50.025, 50.026. Tapi hadisnya tetap ada dan rawinya benar. Itu yang paling penting, ya. Baik, ini kita sebutkan dulu rawinya. Ini di kitab Al-Bukhari, maka kita tuliskan Al-Imam Al-Bukhari menerima an Abdullah bin Maslamah. Ya, supaya terlacak sanadnya, Ibnu Maslamah. Abdullah bin Maslamah menerima dari Malik. Ya, an Malik. Malik menerima dari Abi Zanad, an Abi Az-Zanad. Baik. Abi Az-Zanad menerima dari sahabat Abu Hurairah, an Abi A'raj dulu, dari Al-A'raj, Adil A'raj. A'raj menerima dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ini singkatannya. Ya, kalau di kitab hadis disingkat demikian. Nah, penting nih saya uraikan karena nanti kita akan bertanya, Al-Imam Al-Bukhari kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, ya? Lalu bagaimana bisa meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita urutkan, betul beliau nggak berjumpa, tapi melacak, ya, ada transmisi urutan informasi ini sehingga sampai ke beliau. Imam Al-Bukhari menerima dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah menerima dari Malik, ya, Malik menerima dari Abi Zanad, Abi Zanad menerima dari Al-A'raj, Al-A'raj menerima dari sahabat Abu Hurairah, ini yang menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kualitas hadisnya valid, sahih. Apa informasi yang disampaikan? Yuk kita langsung bahas. As-siyamu junnatun, kata Nabi. Ya, saya tuliskan as-siyamu, demikian kita tuliskan. Junnatun. Ini prinsip dasarnya dulu. Puasa yang benar itu, perhatikan cara menerjemahkannya. Alif lamnya kita terjemahkan, ya, ma'rifatnya. Puasa yang benar itu, yang ditunaikan sesuai aturannya, sesuai ketentuannya. Junnatun akan melahirkan perisai pada diri pelakunya yang akan menghambat ia, menghalangi ia dari setiap perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan dirinya. Ya, baik maksiat ataupun yang lainnya. Baik, ingat yang telah saya uraikan di pertemuan-pertemuan lalu, kaji lagi, ya, lihat lagi pembahasan kami. Setiap ada huruf jim dengan nun di awal kalimat, itu umumnya menunjuk makna yang tersembunyi. Ya, ini junnah. Jinnah cuma beda harokat. Jinnatun jamak dari jin. Minal jinnati wan nas. Kenapa disebut jinnatun? Ya, jamak dari jin karena memang tak nampak, tersembunyi makhluknya. Surga jannatun. Kenapa disebut jannah? Karena memang belum tampak dalam pandangan kita saat ini. Janin, janin, ya, dalam perut ibunda ada janin. Kenapa disebut janin? Karena tak kasat mata, tak tampak dalam pandangan kita. Nah, junnatun, perisai. Kenapa disebut dengan junnah perisainya? Karena memang tak tampak dalam pandangan kita, nggak kelihatan. Cuman dia bisa mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Begitu ada maksiat mau masuk ke mata, dicegah oleh perisai ini, sehingga mata kita refleks langsung dialihkan ke yang lain. Ya, yaghuddu min absarihim. Telinga akan mendengar maksiat. Ada orang gibah, terdengar nggak enak, kita langsung diberikan sinyal ke otak kita, tembuskan ke hati kita. Ini nggak bagus, palingkan, menjauh. Kaki diajak maksiat, tertahan, kaku kaki kita ini. Ada perisainya, jadi nggak tembus. Nah, jadi secara singkat, orang yang mendapatkan perisai ini, maka terjaga dari perbuatan buruk. Lawan buruk itu baik. Jadi kalau orang punya perisai ini, pasti jadi orang baik. Kalau dikaitkan dengan rumus hadis ini, pembukanya, kalau Anda ingin jadi orang baik, di antara ibadah yang membuat seseorang jadi baik, itu puasa. Rajin puasa aja. Selepas Ramadan, rajin Senin, Kamis, ya, Ayyamul Bid, puasa Daud. Itu pasti kalau benar puasanya, pasti merubah pribadi seseorang jadi baik.
Kecuali ada puasa yang tidak ditunaikan dengan benar, alif lamnya nggak jalan. Tapi apakah menunaikan puasa dengan benar itu supaya jadi orang baik mudah dikerjakan? Belum tentu. Karena ini rumus umumnya fitrahnya selalu ada ujian tantangannya. Apa di antara ujiannya? Kita tuliskan di sini. Saya mohon izin hapus dulu ini ya supaya memudahkan kita untuk mengurai kembali. Nabi menyampaikan fala yarfuth. Asyamu junnatun. Baik, puasa yang ditunaikan dengan benar itu bisa menghasilkan perisai. Tapi tidak mudah mengerjakan, ini ada tantangannya. Apa di antara tantangannya? Saya tuliskan 1. Fala yarfuth. 2. Wala yajhal. 3. Wa inimru'un qatalahu. 4. Aw syatamahu. Falyakul inni sha'imun inni sha'imun. Di redaksi lain falyakul marrataini inni sha'imun. Tahan sampai sini dulu karena kesananya terkait dengan keutamaan. Ini yang terkait dengan tantangan. 1, kata Nabi, jangan berkata kotor. Jorok, kata-kata kotor. Yang kedua, wala yajhal, jangan berlaku bodoh yang tidak pantas, bertindak yang tidak pantas. Kita contohkan. 3, wa inumru'un qatalahu, berselisih. Termasuk provokasi. Ya, masuk konteks ini. Au syatamahu, mencaci, mencela. Ya, kemudian juga bikin hoax. Nah, kalau sekarang buzzer. Nah, ini masuk kategori ini, ya. Awas, hati-hati, hati-hati nih, hati-hati. Awas ya. Nah, ini. Faliyakul inni sha'imun, maka tegaskan pada dirinya kalau menghadapi tantangan ini saya sedang puasa, sedang puasa, sedang puasa. Baik, sebentar. Sebelum kita masuk ke sini, sebentar. Tarik nafas dulu. 3 detik. 1, 2, 3. Fokus lagi. Bila kita perhatikan, di sini kita tidak dapatkan tantangan berupa hal-hal yang konsumtif misalnya. Ya, makan, minum, atau tantangan yang sifatnya biologis, hal-hal seksual, kebutuhan seksual, biologis. Padahal ini sama-sama tantangan juga, ya kan? Betapa banyak orang waktu sedang berpuasa lihat makanan, tiba-tiba sudah pengen buka, ya kan? Jalan, olahraga pagi-pagi habis subuh, gitu kan? Tercium bau makanan dari satu restoran, Masya Allah, udah lihat jam. Berapa menit lagi maghrib ya? Padahal baru subuh. Minuman juga demikian. Ya kan? Hasad seksual juga demikian. Karena itu jadi tantangan, dilarang saat puasa. Namun kenapa yang ini tidak banyak diungkap, dibahas, sedangkan ini yang ditekankan. Bahkan menduduki hal yang sangat penting tentang hadis-hadis puasa. Teman-teman sekalian, secara sederhana, karena memang bagian yang pertama ini, minum, makan, hubungan biologis, ini yang disebut dengan muftirat namanya. Ya, hal yang membatalkan puasa. Terkait hal yang membatalkan puasa, berlaku untuk semua orang. Karena semua orang pun menjaga dari ini, sudah kenal semua. Karena semua menjaga dari itu, maka muncullah kemudian motivasi yang kuat untuk meninggalkan ini semua. Jadi nggak dilarang pun sudah ngerti. Nggak disampaikan pun sudah paham. Makan itu pasti batal. Ya, minum itu pasti batal. Ini nggak usah pura-pura, saya mau wudhu, kumur-kumur, padahal pakai sirup misalnya. Ya, ini tetap aja batal. Ya, cuman 2 dalam keadaan makan minum nggak batal. 1, ketika lupa. Bukan pura-pura lupa, beda pura-pura lupa dengan lupa. Dimakan, lupa misalnya. Sedang makan, selesai. Begitu kenyang, ketemu teman, ditanya sama teman, gimana puasanya hari ini? Oh, puasa, astagfirullah, saya lupa. Nah, bukan makan dulu, nanti kalau ditanya lupa. Bukan.
Yang kedua, makan dalam keadaan atau minum dalam keadaan sedang tidur, mimpi. Mimpi makan, mimpi minum. Ya, ajaibnya begitu bangun kenyang misalnya. Ya, nah, itu tidak membatalkan kalau memang tidak diniatkan untuk itu. Nah, ini yang membatalkan. Kenapa tidak banyak dibahas? Karena sudah banyak dipahami. Semua orang yang puasa menjaga ini. Tapi yang ini namanya mufsidat, perusak puasa. Ya, perusak itu kan nggak semuanya mengalami ini secara keseluruhan. Kalau ini dihadapi oleh keseluruhan, karena setiap hari itu yang dijaga. Ketahuan hadir nggak hadir langsung tahu, tapi ini bisa datang tiba-tiba. Ya, bisa nggak disadari teman-teman sekalian, dan nggak banyak orang tahu bahwa ini merusak. Apa bedanya membatalkan dengan merusak? Kalau membatalkan, muftirat, ini seketika puasanya selesai, habis. Batal, gugur. Mesti diganti di hari lain. Kalau sengaja, tambah kafarat, hukuman tambahan. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, bisa memberi makan 60 orang miskin, paling sedikit, atau membebaskan seorang budak. Dalam konteks sekarang sudah tidak ada bagian ketiga tadi. Ya, diganti di hari lain. Tapi juga tidak boleh sengaja, karena dosanya bisa berlipat. Ya. Nah, ini gugur seketika. Tapi kalau yang ini belum tentu puasanya batal. Di puasanya terasa masih lanjut karena belum mengerjakan yang membatalkan. Puasanya tidak gugur tapi rusak. Rusak itu artinya pahalanya berkurang karena dikurangi oleh perbuatan buruk ini. Contoh, berkata kotor, jorok. Ya, kotor itu masuk dalam konteks ini juga gibah, gosip, tuh. Ya, kata-kata jorok dan seterusnya, ya, masuk sini. Saya mau tanya pada Anda, saat kita mengerjakan puasa, berapa kali membicarakan keburukan orang lain? Berapa kali nulis status tentang keburukan orang? Berapa kali berbuat jelek dengan kata-kata atau tulisan, atau dengan pikiran? Itu kan tanpa sadar, masuk dalam kategori ini. Bayangkan, kalau mengerjakan ini, merusak misalnya 25%, mengurangi 25% pahala puasa. Baik, setelah itu berselisih, atau saling provokasi. Ya, maaf, kurangi lagi nih 25%. Ya, gara-gara PSBB di jalan ketemu ini marah, ribut, lupa kalau dia puasa. Oke kan? Baik, dan seterusnya. Ini, saling mencela. Nah, kalau sudah sampai sini kan mencela. Ya kan? Kurangi lagi 25%. Nih, bikin hoax. Buzzer tuh, awas, hati-hati. Ya? Awas, profesi Ramadan, dosa bisa berlipat. Muncul lagi 20%. Ya, Anda bayangkan, 25, 25, 25, 25. 25 kali 4, 100%. Kalau ini dikerjakan 100%, dapat pahala puasa 100%. Dikurangi 100%, ya habis 0. Nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau kemudian ditambah lagi dosanya, muncul lagi misalnya. Walayajal, berlaku yang tidak pantas. Tak senonoh. Ya, jahlun itu bisa berarti begini. Seketika saat dikerjakan mungkin belum berdosa bagi dia. Tapi dosanya dihasilkan dari komen orang lain. Misal, Anda bapak atau ibu usia 50 tahun. Terus keluar komplek, olahraga pagi-pagi misalnya kan. Pakai sepeda cucu yang 5 tahun. Ya dosa sih enggak, cuman kan orang menggunjing. Nah itu ya jahal namanya, berlaku yang tidak pantas. Ustadz misalnya kan udah tahu begini nih, ceramah, tampilan begini, peci, baju misalnya sudah mengatur dengan baik. Tiba-tiba peci dipindah begini misalnya. Kan enggak pantas. Ya saya mungkin enggak dosa pakai ini, tapi kan membuat Anda bisa komen sesuatu yang enggak baik. Tiba-tiba bisa cerita ini, cerita itu dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan karena Anda penyebab dosanya, orang berbuat dosa, maka terlimpah juga untuk Anda dosanya. Bayangkan, sudah habis 0, berbuat dosa lagi, taruhlah 50% misalnya, karena orang banyak menggunjing bicara buruk. Wah, habis, minus 50%. Sudah tahan lapar, sudah nggak minum haus. Anda bayangkan, udah gitu nambah dosa 50%. Ini yang mungkin yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash." Tidak sedikit nanti orang puasa karena nggak bisa menghadapi tantangannya dengan baik.
dia nggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ini yang paling bahaya. Nah, rumus cepatnya untuk menghadapi ini semua, Nabi cuma memberikan satu kalimat saja. Kalau perlu tergaskan pada jiwa kita. Ya, apa kalimatnya? Kata Nabi, kalau Anda dihadapkan pada yang seperti ini, sedang duduk tiba-tiba diajak ngomongin orang. Ya, melihat layar kaca, bahkan lihat kultum ini pun ribut juga. Siapa sih yang dislike, siapa? Biarin aja. Mungkin itu pekerjaannya. Ya mungkin itu yang diinginkan, nggak apa-apa. Kenapa harus diributkan? Ya kan nggak ada masalah gitu. Kan tidak harus semua bisa menyenangkan orang lain. Semua orang bisa punya pendapat masing-masing. Alhamdulillah, Anda senang merah silahkan. Mungkin yang lain senang biru, nggak ada masalah. Kita saling menghormati. Tidak ada persoalan. Tapi jangan sampai dari persoalan itu jadi rame. Kayaknya hilang pahala. Nah, rumus cepatnya kata Nabi, faliyakul inni shaimun. Katakan pada diri kita. Perhatikan cara menerjemahkannya. Katakan pada diri kita, saya sedang puasa. Kalau perlu katakan sekali lagi, saya sedang puasa. Untuk menguatkan. Supaya ingat kita sedang puasa. Jangan sampai gugur, jangan sampai hilang pahala. Jangan sampai batal ya Allah, jangan sampai hilang. Jaga. Ya, ada sebagian yang menerjemahkan katakan pada orang itu. Tapi saya agak kurang sependapat. Karena kul itu bisa berkata pada orang kedua, objek, bisa berkata pada diri kita. Jadi diri kita yang jadi objeknya. Ya, pada diri sendiri, ke hati kita, katakan. Ya, jadi katakan pada diri kita bahwa kamu sedang begini, kamu sedang begini. Ya, karena konteks kalau diterjemahkan katakan pada orang, misal begini, Anda sedang ketemu orang dan orang berkata, kamu begini. Lalu Anda katakan, maaf ya, saya sedang puasa. Boleh jadi dia tambah tersinggung. Atau Anda ingin kemas kalimatnya, misalnya dengan kalimat baik, bisa saja diterjemahkan seperti ini. Kita sedang puasa, ada baiknya kita tidak seperti ini. Nah, ini bisa. Ya, tapi konteks pertamanya katakan pada diri kita, saya sedang puasa. Jangan sampai berbuat seperti ini, jangan sampai batal dan sebagainya. Baru kita bisa bagi ingatan dengan orang lain sebagai pengetahuan. Ini cara paling cepat untuk bisa menangkal perbuatan yang bisa merusak. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang lebih penting daripada pembahasan ini pula, karena setiap tahapan dalam puasa punya babnya tersendiri. Karena itulah saya mencoba membuat tahapan-tahapan pembahasan ini sehingga tidak terkumpul dalam setiap waktu yang sama. Kalau kita bahas dalam setiap waktu dan sesuai dengan waktu dan tempat kita serta momentum melakukannya, maka ini akan lebih terasa manfaatnya. Apa yang saya maksudkan dengan yang lebih penting tadi? Apa yang bisa kita siapkan untuk lebih mendekat kepada Allah? Bahkan kalau Anda bisa kerjakan puasa ini dengan benar, ditahan sampai maghrib, ada berita gembira di waktu maghrib yang pernah saya tunjukkan sebagai rahasia saat berbuka puasa. Ketika Anda bisa mendapatkan rahasia itu, maka semua doa yang kita panjatkan seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar itu kebutuhan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Insyaallah terkait ini kita akan bahas dalam program Aku Suka pada edisi yang ke-13 esok hari insyaallah. Semoga bermanfaat, ada hidayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, wa ba'du. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah siam Ramadan hingga hari ke-13 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Tentunya kita berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dan jiwa yang khusyuk agar Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang telah kita tunaikan dari hari pertama di bulan Ramadan sampai dengan hari ke-13 ini dengan penerimaan terbaik insyaallah.
Pada edisi ke-13 dalam program Aku Suka ini, kita akan coba meneruskan lanjutan dari pembahasan di pertemuan yang lalu tentang rahasia yang hadir pada saat kita berbuka puasa. Sebelumnya, untuk mengingatkan kembali secara cepat apa yang telah kita urai di pertemuan lalu, bahwa dalam konteks menunaikan ibadah siam yang dijalani dari mulai fajar, ya, subuh sampai dengan waktu maghrib itu, kita telah ulas bersama bahwa ada contoh yang langsung diisyaratkan, bahkan umumnya dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amalan utama, baik itu terkait dengan koreksi atau introspeksi diri, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dan lembut, ataupun juga amalan berbagi, harta benda, atau juga mungkin makanan, pakaian, dan jenis lainnya yang telah kita ulas dengan sempurna dalam maksud lengkap pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian juga ada yang terkait dengan interaksi bersama Al-Quran dengan 3 turunan utama. Apakah qiraah, bacaan, duhai teman-teman yang ingin ke surga, telah berapa juz dikhatamkan sampai dengan hari ke-13 Ramadan ini? Ataupun tilawah, duhai Anda yang telah banyak baca, berapa dari sekian bacaan Al-Quran yang telah dipahami dan coba diamalkan semampu diri itu? Ataupun juga tahfidz, hafalan, yang kita inginkan membawa mahkota di hari kiamat, yang mungkin dipakaikan juga kepada kedua orang tua tercinta. Sejauh mana kita telah berusaha menghafal Quran sampai hari ini? Bila dibandingkan dengan anak kecil, bahkan ada yang ditutup penglihatannya oleh Allah supaya tidak melihat maksiat, namun dia mampu menghadirkan Quran dalam jiwanya. Dan tentunya mengamalkan ini tidak mudah karena menghadapi tantangan-tantangan yang bahkan telah diberikan oleh Nabi keterangannya plus dengan solusinya. Ini yang kita kerjakan dari fajar sampai dengan maghrib dengan perjuangan yang luar biasa itu, maka akan sangat diberikan apresiasi saat menjelang buka khususnya, yang langsung bonusnya diisyaratkan oleh lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Kita langsung saja sampaikan rawinya, diinformasikan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya, ini julukannya, disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keterangan Nabi dimaksud sehingga kita sebutkan sebagai rahasia dalam berbuka? Mari kita bacakan hadisnya. Nabi menyampaikan lis-shaimi, ya, insyaallah, lis-shaimi sarhatan, lis-shaimi, bagi setiap orang puasa itu, bagi semua orang puasa. Nah, ingat ya cara menerjemahkannya. Saya ingin turunkan dulu bahwa ini asal katanya begini. Ada lam, ya, li. Kemudian ini ada alif lam. As-shaimi. Asalnya begini. Ya, as-shaimi. Karena masuk lam dibacakan asyamsiyah. Asyamsiyah itu tidak bunyi kemudian alif lamnya. Ya, sehingga bisa disatukan dan bisa hilang alifnya. Karena ini hamzah wasal asalnya. Kita hilangkan jadi bisa nyambung. Ya, lis-shaimi. Kenapa penting saya munculkan alif lamnya untuk menerjemahkan dengan terjemah gramatikalnya? Alif lam kita pahami setidaknya memiliki beberapa fungsi di bahasa Arab. Ada ta'rif, ada yang kedua al-istighraq namanya. Ya, menunjuk pada makna holistik, luas, mencakup segala, semua. Ya, seperti di firman Allah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lamnya istighraq. Karena itu kita terjemahkan semua pujian, segala pujian itu hanya milik Allah. Nah, dalam konteks ini, kalau kita ingin kaitkan dengan kata as-shaim,
ditambahkan dengan huruf lam sebelumnya lis-shaimi, maka kita terjemahkan bagi semua yang puasa itu. Ya. Tanpa kecuali. Dan menunjuk sifat keumuman puasanya. Artinya, tidak hanya melekat pada yang fardu seperti Ramadan, ya, tapi juga bisa mencakup yang sunnah. Ya, seperti Senin, Kamis, Ayyamil Bid, ya, puasa Daud, dan sejenisnya. Ya, namun yang paling menarik, jika anugerah ini saja didapatkan pada yang sunnah, maka bagaimana dengan fardu seperti Ramadan yang berlimpah dan berlipat lagi pahala serta keutamaannya. Karena itu, jangan sia-siakan. Mumpung masih kita mendapatkan Ramadan di hari ke-13 ini, jangan sia-siakan makna hadis ini karena tidak ditemukan pada setiap hari-hari biasa. Baik, mari kita lihat. Baik, lis-shaimi, bagi setiap orang puasa itu tanpa kecuali laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang memenuhi kualifikasi puasanya, farhatani, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Masya Allah. Allahu Akbar. Setiap orang puasa bonusnya akan diberikan 2 kebahagiaan. Ya. Jadi sebetulnya orang puasa itu sebetulnya harusnya bahagia, bukan lemes, lesu, jadi kalau ada orang puasa itu cenderung wah lemes atau menggerutu, ini menandakan ada persoalan dalam puasanya. Ya, puasa membawa kebahagiaan. Apa 2 kebahagiaan yang dimaksudkan? Mari kita lihat cepat. 1, farhatun, ya, hina yuftiru. Allahu Akbar. Kebahagiaan pertama adalah rasa bahagia yang dirasakan saat ia mulai berbuka. Nah, ini rahasianya. Ini konteksnya. Baik, saya tanya pada Anda, kapan berbuka puasa? Zuhur. Kalau zuhur itu anak TK. Asar, anak yang mau masuk SD baru belajar, kan? Baik, seorang yang memenuhi kualifikasi syarat ketentuan puasa pasti mengetahui bahwa buka puasa itu maghrib. Ini dia. Karena itu kita katakan di awal rahasia saat berbuka. Ya. Baik, jadi saat berbuka maghrib itu, ya, maghrib, saat tiba waktunya maghrib, orang puasa cenderung bahagia, senang. Ya, begitu dengar adzan Allahu Akbar, senangnya luar biasa. Hanya memang sebagian umat Islam, juga sementara kalangan, ada yang mengaitkan kebahagiaan ini hanya kebahagiaan berupa fisikal saja, secara fisik, ya, psikologisnya. Apa itu kebahagiaan fisik dan psikologisnya? Kebahagiaan fisik yang dimaksudkan karena orang puasa, dia telah menahan lapar, haus, dan menunggu waktunya berbuka. Dan tiba-tiba datang maghrib, begitu dengar dia bahagia karena waktu menahan lapar dan haus itu telah usai. Tiba lagi saatnya makan kembali. Ya, makan telah tiba, minum sekarang bisa. Karena bahagianya luar biasa, mendengar suara adzan karena merasa kebutuhan fisiknya akan terpenuhi kembali. Nah, karena itu banyak hal yang menarik gitu ya. Kadang ada orang yang sudah mengumpulkan makanan, menunya macam-macam. Kemudian minumannya, ada sekutengnya, ada kolaknya, ada jus alpukatnya, segala rupanya, Masya Allah. Ya, begitu adzan berkumandang, langsung baru minum teh manis, kenyang. Tapi poinnya, ada kebahagiaan fisik. Ya. Nah, hanya yang saya maksudkan bukan ini. Saya ulang, yang saya maksudkan bukan yang ini. Yang saya maksudkan adalah, kita coba ambil lagi keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah korelasi yang dimaksud bahagia di waktu maghrib ini dengan keterangan lain yang memberikan rahasia keistimewaannya? Sebab kalau cuma bahagia buka itu standar biasa. Ya, umumnya orang kalau puasa, mungkin di non-muslim juga ada puasa. Ya, kalau waktunya buka ya mungkin bahagia. Karena itu konteks kebahagiaan orang beriman akan terasa lain. Karena orang bahagia, orang beriman itu bahagia dengan imannya, menangis dengan imannya, sedih dengan imannya, Masya Allah. Ya. Jadi iman yang punya sinar dalam kehidupan jiwanya, yang menerangi anggota tubuhnya. Yang paling menarik, ada keterangan lain di hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi ini di hadis Muslim, ada satu korelasi yang bisa dibahas dengan hadis yang kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Ya. Ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan berkembang di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya. Ini kita temukan riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Sama persis dengan yang di atas. Ya, nomor hadis 2526. Ini riwayat sahabat Abu Hurairah. Ini pun yang pertama riwayat sahabat Abu Hurairah. Dan yang paling menarik, mari kita lihat korelasinya. Di hadis ini disampaikan oleh Nabi, Thalathatun. Ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum. Yang doanya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain, yang doanya begitu mudah dikabulkan oleh Allah. Di 3 golongan yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Baik, bahasanya akan cukup panjang. Kalau bagian pertama ini kita masuk ke konteksnya karena kita sedang kultum, ya. 2, as-shaimu hatta yuftira. Ini yang saya maksudkan. Ya. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa ini. Ya. Hatta yuftira, ini kalimatnya. Hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Sampai dia buka. Allahu Akbar. Jadi ternyata pada saat kita akan berbuka itu, dari kita puasa sebetulnya, kita puasa, dan puncaknya saat akan buka itu. Ya, hatta itu menunjuk pada ujungnya, akhirnya. Dari mulai orang puasa itu doanya dikabulkan, puncaknya saat akan buka. Itu ditunggu. Anda mau minta apa? Ya, jadi orang puasa itu luar biasa. Sampai di hadis yang lain, hadis qudsi di Al-Bukhari, ya, dalam kitab Siyam, teman-teman sekalian, bab tentang keutamaan puasa, bab fadlus shaum. Itu langsung disebutkan di hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman langsung, ya, orang puasa itu dia menahan makannya untukku, menahan syahwatnya untukku, menahan minumnya untukku. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa yang kerjakan, diniatkan ikhlas untukku, aku akan memberikan bagian-bagian terbaik untuknya. Aku berikan pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Tapi yang paling menarik, perhatikan kalimat ini. Yatruku ta'amahu, ya, wa masyarabahu, wa syahwatahu. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Sekarang mari kita sedikit bandingkan sejenak dengan pemahaman berikut. Jika ada yang bantu Anda lah, ya, asisten rumah tangga, tiba-tiba dia kerjakan rapi, bersih, istimewa, segala rupa lah. Bahkan yang paling dahsyat begini, ya, dia biasanya Anda minta mulai kerja jam 7, dia mulai kerja jam 5. Bahkan dia bangun jam 4, ya, kerja jam 5. Kemudian makannya juga sekadarnya saja. Ya, dia kerjakan rapi, bagus, dan sebagainya. Sekarang, tiba waktu gajiannya. Tiba-tiba dia ingin mengajukan sesuatu kepada Anda. Anda berikan nggak? Dan Anda mampu. Contohnya sederhana. Dia minjam uang misalnya, mau minjam 100.000 aja. Gaji dia 1.500.000, dia mau minjam 100.000 aja. Anda berikan nggak? Maka demi Allah saya katakan, jangankan Anda menunggu dia gajian, sebelum gajian pun Anda sudah ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuknya. Kalau bisa, sebelum dia minta, Anda sudah tambahkan. Tambahkan 2 juta, tambahkan serupa gaji yang pertama. Nah, ini yang paling menarik adalah seseorang yang sedang menunaikan puasa. Kata Allah di hadis qudsi riwayat Al-Bukhari tadi, ini luar biasa nih. Orang ini apa yang dia kerjakan? Dia meninggalkan makan. Orang lain makan, dia enggak. Orang lain minum, dia enggak. Orang lain mengerjakan syahwat, dia enggak, dia tahan karena saya. Maka kata Allah, apapun yang dia mintakan, aku berikan. Wa ana ajzi bihi. Saya berikan pahalanya, saya berikan bagiannya. Apa di antara bonus pahala itu? Pahala nanti di akhirat didapatkan. Tapi bonusnya bagi orang spesial diturunkan di bumi.
Apa di antara bonusnya? Di At-Tirmidzi disebutkan, dikabulkan segera doanya. Karena itulah orang-orang, teman-teman sekalian, mohon maaf, yang tiba saatnya waktu dia berbuka, dianjurkan oleh para ulama memperbanyak doa dulu. Jangan langsung makanan dulu, langsung minuman dulu. Ya, sehingga tiba-tiba nggak sadar dia mau minta apa. Nah, karena itu, para ulama menghadirkan dua kemuliaan yang dimaksudkan ini. Satu telah kita bahas dalam bentuk doa-doa. Apa di antara doanya? Mari kita uraikan. Ada dua yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud. Ya, nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, dikenal dengan Abu Daud julukannya. Ya. Redaksi pertama sangat populer, ya, disebutkan dhahabadh dhama'u wa btallatil uruq, ya, wa btallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah. Telah hilang rasa haus ini dan basah tenggorokan dan ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking bahagianya orang puasa, alhamdulillah selesai puasa nih. Mudah-mudahan janji Allah akan segera diberikan kepada kita. Ya, apa di antara janjinya? Thabatal ajru insyaallah. Pahalanya seperti Allah janjikan, pahala akan diberikan. Bonusnya pun akan tiba. Ya, jadi orang puasa itu ada jaminan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat nanti yang kedua, di bahasa yang kedua di sini. Saya langsung masukkan saja. Ini farhatun hina yuftir, yang kedua farhatun hina yalqa rabbahu. Ya, hina yalqahu rabbahu. Farhatun, dan dia merasa bahagia hina yalqahu rabbahu atau hina yalqa rabbahu. Kalau kita katakan hina yalqahu rabbuhu, kalau kita katakan hina yalqa rabbahu. Dan kebahagiaan kedua saat ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat saat dihisab. Ternyata pahala puasa itu, pahala puasa melimpah. Banyak timbangannya. Beda dengan hari biasa. Kenapa saat ditujukan kepada ini? Bukankah saat puasa dilipat gandakan amalan-amalannya? Qur'annya banyak dibaca, ya, sholatnya banyak ditingkatkan. Begitu ditimbang pahala puasanya, wah, timbangannya luar biasa berat. Karena itulah ketika ia berjumpa dengan Allah di hari kiamat saat dihisab, dia merasa senang, bahagia ketika dimunculkan pahala puasa. Untuk itulah kita berdoa saat berbuka, wa thabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah puasa saya berhasil. Apa yang kau janjikan untuk diberikan di hari kiamat, melipat gandakan pahala saya, memberatkan mizan saya, engkau kabulkan ya Allah. Itu maksudnya. Ya, tapi jangan lupa, ini baru doa pengantar. Kita belum hadirkan ini, jawaban dari yang ini. Mana doa yang kita mintakan untuk bonus dunia kita? Minta sama Allah. Ya, karena itu dalam riwayat yang kedua di Abu Daud, ya. Dan ini Syekh Abdul Qadir Al-Armut menyebut riwayat ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, jadi pandang baik sampai Imam Abu Daud pun diam pada riwayat ini. Dan orang-orang Mekah mengetahui kalau Imam Abu Daud diam itu saleh, artinya baik, bisa digunakan sebagai dalil. Ya, Allahumma laka sumtu ya wa ala rizkika aftartu. Dengan bersungguh-sungguh ya Allah, aku telah puasa. Alhamdulillah aku akan berbuka dengan rizkimu. Dan ada riwayat yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang mau saya sampaikan. Kita kecenderungan membatasi pada dua riwayat di sini saja. Dhahabadh dhama dengan Allahumma laka sumtu, bahkan sibuk menggali ini sahih, ini dhaif, yang benar ini yang sahih, yang benar ini yang dhaif. Tanpa kita sadari ini doa keduanya walaupun populer, ini baru pengantar. Baru pembuka. Makanya disebut doa buka. Baru pembuka. Ini dhahabadh dhama wa btallatil uluq wa sabatal ajru insyaallah. Ini kesenangan yang ini. Sabatal ajru nanti yang saat di akhirat. Allahumma laka sumtu menunjukkan senangnya kita puasa. Mudah-mudahan diterima rezekinya. Hal itu baru pembuka. Tapi doa spesifik yang kita minta, yang kata Allah lewat lisan Nabi, segera dikabulkan. Apa yang Anda minta? Anda minta apa? Di sini kesempatan kita untuk meminta. Kenapa enggak Anda minta, ya Allah, segera angkat wabah COVID-19 ini. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya lewat pekerjaan saya. Ya Allah, sabarkan keluarga kami. Ya Allah, hilangkan masalah dalam rumah tangga kami. Pernah enggak kita minta itu selama berbuka? Ya Allah, saya ingin keluarga saya jadi penghafal Quran. Pernah enggak minta?
Sebagian hanya sibuk kemudian membahas ini sahih, ini dhaif, dan lupa dalam kaidah ilmu hadis, hadis dhaif sepanjang bukan parah dan tidak terkait dengan aspek-aspek yang pokok akidah, ya, sifatnya atau ibadah yang utama seperti sholat, sepanjang dia fadailul a'mal, ibadah keutamaan seperti doa, itu boleh digunakan. Apalagi ini ada syawahid. Jadi nggak usah berdebat masalah Allah malaka sumtu, dhahabadh dhama'u. Anda mau pakai silakan, tidak, nggak ada masalah. Cuman yang jangan lupa, itu baru doa pembuka. Anda ini yang Anda butuhkan pernah diminta nggak? Ini saat yang paling tepat untuk bermohon. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan sebuah hadis dan hadisnya sahih. Ya, sepakat hadisnya. Apa yang paling indah? Bahasanya sangat luar biasa. Ya Allahumma, ya Allah, birahmatika uftir. Ya. Bahkan kalimatnya lebih lengkapnya lagi, wasi'at kulla syai'in. Ya. Inni as'aluka an taghfiraliya. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berbuka. Di mana? Dengan rahmatmu saat ini aku berbuka. Engkau berikan rahmat aku bisa puasa, engkau berikan rahmat aku bisa berbuka. Dan rahmatmu ya Allah meliputi segala hal. Termasuk bagi para pendosa. Dengan rahmatmu akan diampuni semua dosa-dosa. Ini cerdas. Ini cerdas. Ya, ini cerdas. Bukankah ditemukan di Quran surah 39? Ya, ayat ke-53. Ketika Allah memberikan rahmat, maka semua dosa-dosa yang berlebih akan diampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang berdosa. Yang berdosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rahmat Allah diberikan saat buka. Di antaranya dijamin doa diampuni. Maka kata beliau, Allahumma inni as'aluka an taghfiraliya. Ya Allah, aku nggak minta banyak. Aku hanya pengen ampuni dosa-dosaku. Ya, ini yang paling menarik. Nah, dari sekian yang saya sampaikan tadi, yang kita ulas dari turunan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa yang sudah kita amalkan? Jangan-jangan banyak pandai berdebat, tapi kita belum mengamalkan seperti yang Abdullah bin Amr bin As yang pernah beliau lakukan. Jadi, kalau kita urutkan kembali dengan sangat mudah, orang puasa akan punya dua kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka dan bahagia saat pulang kepada Allah, saatnya membawa pahala-pahala puasanya yang akan memberatkan mizannya. Hanya rahasianya saat berbuka, yaitu di waktu maghrib, bukan sekedar seseorang bahagia karena akan berbuka dan dia baca doa. Rahasia terbesarnya, banyak doa-doa yang ditunggu pada saat itu, yang dijamin kata Nabi akan cepat dikabulkan kalau ia mohonkan. Maka mari kita amalkan minimal di hari ke-13 ini. Jangan sibuk memperdebatkan yang sudah jelas. Membahas yang sudah jelas akan menjadikan pembahasan semakin tidak jelas. Karena itu, dari yang sudah terang benderang ini, tinggal kita amalkan. Awali dengan doa pembuka, dhahabadh dhama, atau Allahumma laka sumtu, atau ada sementara ulama yang menggabungkan dari doa ini. Bahkan dibacakan, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, mengambil yang tadi, redaksi yang terakhir. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin dhahabadh dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira liya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua dan memberikan rahmat khususnya di hari ke-13 saat kita mulai berbuka ini. Dhahabadh dhama wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana ya arhamar rahimin, an taghfira lana ya rabbal alamin, innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.